Bangun. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi, Bang. Aku mandi dulu ya. Kita bikin sarapan dulu ya. Siapkan Alkitab. Buku tulis. Penggaris. Nah, sekarang kita akan memuliakan nama Tuhan dan memujinya dengan hati yang gembira. Jangan lupa beribadah ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. The B-I-B-L-E, that's the book for me. The B-I-B-L-E, that's the book for me. B-I-B-L-E, that's the book for me. The B-I-B-L-E, that's the book. I have a book. It teaches me everything that I know. And in this book, it shows me how I need to grow in my life. I read it every single day. It is the truth. It is my life and it's the
book. Bang Joko, Ania. udah siap untuk sekolah minggu bang? Udah siap dong kak, ini aku mau nyapa adik-adik. Kalau gitu kita sama-sama yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Selama 1 minggu ini di rumah aja. Kabar baik dong kak, anak-anak Tuhan Yesus itu harus tetap baik. Pastinya semua juga sehat ya. Kalau ada yang lagi sakit, jangan lupa berdoa minta supaya Tuhan Yesus kasih kesembuhan. Jangan lupa juga makan yang bergizi dan minum obatnya. Nah bang, abang tuh udah siap nih buat sekolah Siap minggu. dong, Kak. Adik-adik di rumah juga tadi kami lihat udah siap. Kalau gitu kita mulai aja yuk sekolah minggunya. Yuk. Kita mau bernyanyi Firman Tuhan ada di hatiku, di medley dengan baca kitab suci. Semua bernyanyi ya. Yang keras ya nyanyinya adik-adik. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita mau bersatu di dalam doa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami pada saat ini ya Tuhan bisa melakukan ibadah. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami dimanapun kami melakukan ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang memberikan firman-Mu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, semuanya udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, duduk yang manis ya. Tapi sebelumnya, kita mau bernyanyi. Lagunya Firman Tuhan Ku Dengar.
mau bangun rumah, yang dibangun duluan apa? Aku sih pernah lihat tetangga dekat rumah aku tuh Ya, pernah bangun rumah. Apa ya yang dibangun pertama? Lantai kali ya bang? bukan kan ya. Terus apa bang? Yang dibangun pertama itu yaitu pondasi. Oh, aku tahu. Pondasi itu yang dibangun pertama banget, yang di dalam gitu ditanamnya. Iya benar Kak. Gunanya pondasi itu apa sih bang? Pondasi itu gunanya supaya bangunan yang akan dibangun kelak bisa kokoh dan tidak gampang runtuh Kak. Oh, berarti sama dengan firman Tuhan Bang Joko. Iya. Firman Tuhan merupakan pondasi untuk hidupnya orang Kristen atau untuk hidupnya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dari mulai kecil nih, pondasi kan dibangunnya di awal. Sama firman Tuhan juga dari mulai kita awal hidup, dari mulai kita kecil nih, dari anak-anak, kita harus sudah mulai rajin baca firman Tuhan supaya nanti ketika kita besar nanti kita sudah hidup di dalam firman Tuhan. Gitu ya Bang? Iya benar Kak. Semenjak kita kecil, kita harus rajin membaca Alkitab. Berarti sama nih Bang, aku pernah lihat di Alkitab ada seorang yang sudah mengenal kitab suci dari mulai dia masih kecil. Si Timotius ya Kak ya? Betul. Oh, Kita baca iya. sama-sama yuk. Yuk. Di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu seperti pendeta kalau sekarang. Dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang Tuhan Yesus oleh mamah dan neneknya. Dan cerita tentang Tuhan Yesus tersebut membuat Timotius semakin mencintai Tuhan Yesus dan semakin menjadi orang yang taat dan ingin memberitakan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Di sekolah, adik-adik pasti punya guru kan? Ada ibu guru, ada bapak guru. Nah, Timotius juga punya guru, namanya Paulus. Paulus ini sering mengirimkan surat kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu ketika, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius. Surat itu adalah suratnya yang terakhir. Isi surat tersebut adalah untuk memberi dorongan kepada Timotius dalam memberitakan firman. Nah, adik-adik, kita sama seperti Bapak Timotius adik-adik. Dari kita masih kecil, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan di rumah, mendengar firman Tuhan di sekolah, dan di sekolah minggu. Karena itu, kita harus bisa mencintai firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan di dalam Alkitab merupakan petunjuk hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, apa aja sih manfaat dari firman Tuhan? Manfaat firman Tuhan yang pertama yaitu untuk mengajar. Mengajar apa ya Kak? Mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan.
juga mengajarkan kita tentang kasih Tuhan yang sangat besar untuk anak-anaknya. Selain itu, Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Adik-adik tahu kan kalau di dalam Alkitab sudah ada tuh mana hal-hal yang baik yang harus kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak baik yang sebaiknya kita hindari. Manfaat yang ketiga, dengan membaca firman Tuhan, kita juga dapat memperbaiki kesalahan. Ingat, anak-anak Tuhan diminta untuk berbuat baik. Jadi, kita harus mau semakin hari, setiap hari memperbaiki diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Manfaat yang keempat, yaitu Alkitab bermanfaat untuk mendidik anak-anak Tuhan di dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran ya adik-adik, bukan hidup di dalam dosa. Jadi kita semua mau meninggalkan dosa karena kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu baru nih. Judulnya Alkitab Buku Terindah. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, dengan cara berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di Son Adong Kubuan Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan supaya selalu bijak untuk membimbing kami anak-anaknya. Kami berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Dimanapun kami sekolah, berikanlah kepada kami kepintaran dan kebijaksanaan supaya kami selalu bijaksana melakukan proses belajar ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah guru-guru dan anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja AKBP Bogor ya Tuhan, dan yang ada di gereja-gereja lainnya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah selesai ibadahnya. Waktunya aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik menghafalkan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Lalu adik-adik menyanyikan lagunya. Kira-kira begini lagunya: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Udah stop bang? Ya. Sisanya dilanjutkan oleh adik-adik ya. Dan jangan lupa direkam, lalu dikirim ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa dikerjain ya. Adik-adik, sebagai dasar orang Kristen, kita harus rajin membaca Alkitab. Sering-sering baca Alkitab ya adik-adik. Mau tidur, silahkan baca satu-satu ayat. Ya adik-adik ya. Nah, kalau tadi fondasi dibangunnya di awal dan atap di akhir, ibadah sekolah minggu kita sudah kita awali. Dan sekarang sudah di akhir acara. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. The B-I-B-L-E, yeah, that's the book for me. The B-I-B-L-E, yeah, that's the book for me. B-I-B-L-E, yeah, that's the book for me. The B-I-B-L-E, yeah, that's the book for me. I have a book written. It teaches me everything that I know. And in this book written, it shows me how I need to grow in my life. Written, I read it every single day. It is the truth. It is my life.